Inilah Darurat Podcast di Toel Spotify. Stop Press. Breaking news nih, Tom. Oh gitu. You are most wanted right now, Bung Toel. Oke, gue mau nanya. Kenapa sih pagi-pagi belum sarapan? Banyak yang penasaran pernyataan lu tentang pertandingan semalam Indonesia melawan Vietnam. Ya, kenapa, Bang? Tom, Ya. apa yang menyebabkan Indonesia tidak kalah? Karena ada perubahan. Karena ada sentilan Erick Thohir. Pemain yang lemas-lemas pulang aja katanya. Itu pengaruh menurutku. Harus patriotik dibilang. Iya. Belajar dari Vietnam. Jadi karena kalah-kalah rupanya kasih alarm kan dan kena. Itu faktor dari eksternal. Katakanlah ketua umum. Tapi secara sepak bola, secara taktikal mainnya berubah. Mindset mainnya nggak negatif. Anda pernah menjawab di podcast kita sebelumnya. Iya. Kalau bermain positif, maksudnya apa? Lebih berani main terbuka, lebih berani main ofensif, positif. Waktu lawan Irak 6 pemain sebetulnya kan dalam posisi defense. Gitu. Jadi lebih cenderung negatif gitu. Oke lah itu pragmatis, taktikal kan nanti ada yang ngomong itu kan taktikal iya. Tapi yang kita mau kan timnas kita ini punya identitas, punya karakter kan begitu. Nah tadi malam kita nobar, Ya. Anda lihat permainannya gimana? Babak 1, babak 2 bagaimana? Oke, kalau taktikal mainnya tuh karena saking merhatiin ya kan 3-4-3 ketika pegang bola, ketiga hilang bola 5-4-1. Itu artinya fleksibilitas dalam teori sepak bola modern. Oke. Jadi jalan itu tuh, intensitas tinggi gitu loh. Dan juga berhasil memanfaatkan apa ya? Menurut saya sih kegagalan Vietnam taktikal di babak pertama. Karena di babak kedua kita repot sebetulnya sama Vietnam. Vietnam ubah gaya dan kita agak keteteran, agak ditekan. Apa yang membuat Indonesia mempertahankan golnya? Soliditas, pertahanan yang solid, ya yang kemarin ada semangat juang yang tinggi karena dianggap derby ASEAN, ya apa ya ada gengsi yang tinggi, ada pride. Jadi ujung-ujungnya masih levelnya ya ASEAN. Oke, masih level ASEAN. Seorang pengamat mantan bos kita Reva Dedi Utama menyatakan, kalau bicara level Asia kita masih ada di tier 3. Betul. Tapi mau ke tier 2 nih sudah di gerbangnya. Ya. Benar Ya juga. anggaplah analogi seperti itu. Tapi pintu gerbangnya pun belum tentu juga. Pintu gerbangnya ada berapa lapis? Katakanlah 2 lapis. Pintu gerbang paling luar gitu loh. Tom, tadi malam kan kita akui STY udah sukses, Tom, melumpuhkan Vietnam. Ya setelah sekian lama banyak kalah juga kan. Betul sukses, apresiasi. Tapi masa harus terharu? Masa terharu kan enggak? Karena perjalanan masih jauh dan baru sekali menang gitu loh. Kalau pakai lawan Vietnam pun baru sekali menang dari sekian kali kalah gitu kan. Oke, berarti STY berhasil mencuci dosanya. Seperti istilah Anda. Cuci dosa itu dalam pengertian setelah dari kualifikasi sampai Piala Asia kalah-kalah mulu tuh 6 pertandingan terakhir, maka saya menduga kan makanya ngomong cuci dosa itu dalam tanda kutip, ini akan dijadikan semacam cuci dosa STY. Ini akan digembar-gemborkan dan kelihatan kan. Pagi ini aja tiba-tiba ramai benar belum sarapan nih. Belum masuk bubur udah ditanya tim nasional. Komennya nyerempet ke STY. IG saya, Tom. Oh gitu ya. Tentang ini. Padahal kan saya cuma host yang mengamatkan Anda. Gitu. Kenapa gue ikutan diserang? Tapi kan kalau main bola umpan, saya yang syuting gitu kan. Ya kan yang ngegolin yang ngetop. Cuma umpan. Loh, asis itu sama berharganya dengan yang bikin gol. Baik, Tom. Oke, kita sebentar aja karena kita punya kesibukan. Tapi saya undang Anda ke rumah. Ini di rumah saya ini, terpaksa ini. Untuk bicara, karena ramai sekali ini lini masa. Yang terakhir, apa yang ini Anda sampaikan tentang kemenangan Indonesia tadi malam? Iya, penampilan sih bagus. Yang kayak begitu, main to main punya karakter, punya darah, punya nyali gitu. Cuman memang begitu lawan yang lebih tinggi levelnya di Asia, pragmatis lagi pasti, akan defend lagi. Bisa dipahami. Tapi sebetulnya kualitas yang harus dibangun itu adalah kualitas permainannya, performa timnya. Ada konsistensi gitu loh. Cuma persoalannya kan sebetulnya bagaimana menilai objektivitas kualitas permainan timnas itu. Kayak sekarang kan euforia. Seolah-olah satu kemenangan itu menghapus sekian kekalahan gitu kan. Seolah-olah, makanya saya bilang itu cuci dosa. Ini saya duga, lihat aja, amplifiernya akan terus mengalir, gembar-gembornya mengalir. Kalau saya berusaha dalam posisi
posisi di tengah aja, balance gitu loh. Jadi tidak akan tiba-tiba jadi terharu atau gimana gitu loh. Jadi ada orang bertanya di komentar juga bilang, Bung Toel ini pasti berharap timnas kalah, selalu kalah. Ya masa begitu? Coba. Kalau timnas menang, suka sama timnas itu bukan pertanyaan, bukan perdebatan. Apalagi buat orang yang pernah melayani sepak bola di PSSI. Cinta, suka itu, makanya tuh ada yang bilang kalau pernah melayani PSS itu nggak mungkin benci. Memang tidak akan benci jatuhnya. Bahwa kita gemes, gergetan, kesel sama keburukan, sama apa namanya kalau salah itu keluar dari track dan sebagainya, iya. Tapi kalau benci saya pikir nggak ada. Kalau orang insan bola bener ya. Nah kalau cinta timnas ngapain ditanyain? Itu kan bukan sebuah pertanyaan. Harga mati lah itu ya. Iyalah. Nah yang Anda kritisi kan boleh dibilang pelatihnya, STI-nya dalam hal ini betul. orang asing. Saya nggak pernah kritisi pemain, catat aja gitu loh. Kalau misalnya membandingkan waktu itu Sadil dicoret, saya berpikir bahwa Sadil masih punya sesuatu gitu dibandingkan ini. Tapi saya nggak bilang yang dibandingkan itu jelek gitu kan. Yang saya selalu kritisi adalah STY karena dia yang bertanggung jawab terhadap performa tim. Oke. STY itu apa sih? Sebel sama Toel ya? Enggak, semua teman Yusuf. Oh gitu. Oke, Garuda di dada. Saya khusus pakai ini, Toel, gara-gara lu nih. Asik, keren. Dan kita nobar semalam. Dan kita bahagia timnas menang. Tidak ada yang tidak bahagia gitu. Kita apresiasi, luar biasa. Banyak pembicaraan saya berdua dengan Toel tentang STY. Dia bilang STY sebagai pelatih ya perlu dikritisi. Timnas cinta gue ya harga mati di situ. Ini saya tegaskan. Ya, intinya kan perubahan ya. Kemarin dia taruh Sandy Walsh center back. Dia butuh physical yang strong, power kuat di belakang. Dia baca agresivitas Vietnam, tapi secara fisik kan Vietnam lebih kecil penyerang-penyerangnya. Dia taruh besar-besar semua tuh. Justin, Jordi Amat, siapa? Sandy Walsh. Asnawi nggak fit, nggak bisa main full pun dia paksa tuh main. Pratama di kiri dan lebih positif karena kedua itu berani naik. 3-4-3 lah kalau lagi nyerang. Oke, selamat untuk timnas, selamat juga untuk Coach Sintayong. Selanjutnya kita akan menghadapi Jepang dan kita berharap ada kejutan luar biasa juga terhadap Jepang. Ada previewnya dikit dengan Jepang? Well? No comment. Jadi previewnya gini, kalau Korea dulu bisa kalahin Jerman, ya Sintayong bisa nggak bikin Indonesia kalahin Jepang gitu aja. Hopefully sampai di sini dulu karena kita punya aktivitas lain. Ciao.